oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana siapa yang mengikuti beliau maka sejatinya dialah yang akan selamat. Sekali lagi, di antara kewajiban kita adalah mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah sumber keselamatan bagi seorang hamba. Ittiba, mengikuti Nabi kita Muhammad, baik dalam urusan ibadah atau urusan yang lainnya. Karena Rasul tidak hanya diutus untuk memperbaiki salat-salat kita, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam segala hal bagi kita semuanya. Ibu bapak yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di halaman 342 di poin yang E tentang adab sholat jenazah. Halaman 342 yaitu tentang adab sholat jenazah. Telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang adab mengkafani jenazah, dan kita masuk pada malam hari ini tentang adab menyolatkan jenazah atau adab sholat jenazah. Sebelum kita bahas poin yang pertama yang disampaikan oleh muallif, terlebih dahulu kita pahami bahwa hukum dari sholat jenazah itu sendiri adalah fardu kifayah. Apa fardu kifayah itu? Apa? Bila gugur bagi yang lainnya. Hal ini berdasarkan keumuman perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyolati jenazah seorang muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulil mayyit alaihi dain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah didatangkan kepada beliau jenazah seorang laki-laki, tetapi lelaki tersebut alaihi dain, masih memiliki piutang atau masih punya hutang. Fayas'alu hal taraka lidainihi min qadha. Maka beliau bertanya, apakah ia memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutangnya? Fa in hudditsa anhu taraka wafa'an shalla alaihi wa illa qala sallu ala sahibikum. Kemudian jika ada yang menyampaikan bahwa orang tersebut memiliki harta peninggalan untuk melunasi hutang, maka Nabi pun menyolatkannya. Tapi jika tidak ada, beliau bersabda, sallu ala sahibikum, solatkanlah saudara kalian. Rawahu Muslim. Hadis yang mulia ini memberikan gambaran pada kita secara hukum atau secara laki-laki tersebut masih dalam keadaan muslim, masih beragama Islam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau menyolati jika masih apa tadi? Seandainya itu fardu ain, maka tidaklah mungkin Rasul tidak menyolati. Tetapi cukup diwakili, kalau seandainya dia masih ada, sudah solatkanlah saudara kalian. Dan hadis ini juga menjadi peringatan bagi kita akan permasalahan hutang. Jadi jangan disepelekan masalah hutang. Mas yo gur 1.000 duduk 1.000 nih, tapi ini utang ya jenenge tetap utang. Jangan pernah diremehkan. Jangan hanya modal afwan ini, jangan. Ya mohon maaf, ini afwan ya belum ada. Nggak boleh ini. Hutang tetaplah hutang. Jangan berlindung di balik kata afwan akhi. Ini. Sekali lagi, jangan berlindung di balik kata afwan akhi. Apalagi sekarang penyakit di mana orang yang punya hutang lebih galak daripada yang itu penyakit itu. Sebagai orang muslim, orang yang beragama,
apalagi yang belajar agama, jangan pernah meremehkan masalah hutang piutang. Dan kita juga masalahnya kita sendiri yang meremehkan. Alatat gur sakmene, saksi nggak ada, dicatet ya ora, gur modal percaya. Padahal sing jenenge menungso iku ya gampang mola malih. Rasul sudah mengajarkan ketika hutang piutang itu apa yang harus dilakukan, tapi kita sendiri yang justru meremehkan. Ini nasihat ini. Kita sendiri yang meremehkan dengan cara apa? Halatat wis padha percayane. Wong kanca cedhekku dhewe, kanca kentelku dhewe. Giliran orang bayar-bayar sambat, ya. Ini saling introspeksi, saling muhasabah. Ibu bapak yang berbahagia. Jadi sekali lagi dari hadis yang mulia ini diambil kesimpulan bahwa hukum menyolati jenazah adalah fardu kifayah. Bila ada yang melakukan maka gugurlah hukum atas yang lain. Tapi jika tidak ada yang melakukan maka yang terkena dosanya siapa? Semuanya. Ibu bapak yang berbahagia. Kemudian terkait keutamaan sholat jenazah, bagi yang menyolatkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man ittaba'a janazah muslimin imanan wahtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha fa innahu yarji minal ajri biqiratani atau biqirataini kullu qiratin mithlu uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfan fa innahu yarji biqirat." Muttafaqun alaih. Barang siapa yang ikut menyelenggarakan jenazah seorang muslim dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, kembali lagi semua hal kembali pada niat, ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kita akan dibalas sesuai dengan niat kita. Jika seorang itu datang dalam penyelenggaraan jenazah dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, lantas dia ikut menyolatkan dan ikut mengantarkan jenazah ke pemakaman, maka ia akan pulang dengan pahala, membawa pahala sebanyak 2 qirot. 1 qirotnya seperti mithlu uhudin, seperti bukit atau gunung Uhud. Tetapi siapa yang menyolatkan kemudian kembali sebelum dimakamkan, dia hanya mendapat 1 saja. Ya, ini adalah keutamaan iman kalau kita sia-siakan. Kalau bisa seorang muslim itu ya ikut menyolatkan, ya ikut mengantarkan ke pemakaman. Tapi terkadang ya nggak tahu kalau di kota, kalau di desa itu, dulu di desa kami di Tuban itu, kalau ada orang meninggal maka kerjanya dilereni, libur. Karena rata-rata kan ya tukang, kalau nggak gitu nelayan, ya pokoknya urung berangkat ngono wae, selama masih di rumah kerjanya dilereni. Ya, dan di sana itu kerja tukang atau apa Jumat mesti libur. Kalau sampai nek ono kerja Jumat ya wayahe Jumat kok isih kerja, maka guyonane kanca-kanca wong kok ora ngerti wayah. Kedunyan. Jumat iku wayahe Jumatan. Itu di sana. Ya, itu jadi kalau Jumat itu nggak ada tukang berangkat, itu nggak ada, semua libur di rumah. Ya. Itu diantaranya. Tapi kalau ada orang yang meninggal selama belum berangkat, maka kerjanya diliburkan. Sehingga apa? Yang ngantar ya banyak. Ya cuma tadi, sebagian orang yang nggak paham keutamaan, biasanya kalau mengantarkan jenazah, biasanya pakai baju sing ora pati apik. Soalnya nanti nek mulih mesti kan nek wong desa iku ono, wah iki nek adus mesti napa? Niku salah satu nih. Engko klambine apa-apa ora orangnya ngumbah. Jadi ada semacam keyakinan demikian, sehingga nggawe baju sing elek-elek nek wayah salat ngenteni ning teras. Padahal ada keutamaan yang luar biasa. Disinilah pentingnya kita untuk terus berdakwah. Dan ini bukan hanya tugas ustadz,
untuk menyampaikan keutamaan dari sholat jenazah. Ya, ada pahala sebesar gunung Uhud, bahkan lebih dari itu gitu loh. Termasuk mengantarkan, kita pengennya dapat dua-duanya. Kalau dalam masalah kebaikan, bukankah kita diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ini sudah di depan mata nih pahala ini. Iman kalau tidak diambil. Ya. Jadi ini keutamaan bagi yang menyolatkan dan mengantarkan sampai kuburan atau ke pemakaman. Disempatkan ya, kecuali jenengan memang benar-benar kondisi nggak bisa ditunda permasalahannya atau kegiatannya. Kalau bisa disempatkan, ini pahala yang luar biasa dan menunjukkan syiar. Terkadang subhanallah ya, ada saudara kita yang sudah hijrah, wis hidupe iku diarani huroba, terasing. Wis waya meninggal sing diarani kanca ngaji ya belas ra ono sing teko. Sehingga dikatakan delok ento kanca ngajine belas ra ono sing, subhanallah. Ini menjadi ya, kita pahamilah ya, hak muslim satu dengan yang lain harusnya menjadi perhatian kita bersama. Karena kita yang sudah belajar agama itu bukan sebagai bangga-banggaan, tetapi untuk diamalkan. Definisi ilmu yang bermanfaat yaitu kan ya, belajar agama itu bukan dibuat bangga-banggaan, saya sudah mengaji sekian majelis, saya sudah hadir sekian majelis, tidak. Tapi apa yang sudah kita amalkan dari sekian majelis yang sudah kita datangi? Apakah ilmu itu membuahkan khosyah, rasa takut kepada Allah, atau justru membuat kita bangga dengan apa yang sudah kita lakukan? Innama yakhsyallah min ibadihil ulama, yang takut kepada Allah mereka yang punya ilmu. Harusnya ini yang ada pada diri kita ya. Ini menjadi pengingat buat kita bersama. Kemudian ibu bapak yang berbahagia, bagi jenazah ya, bagi jenazahnya Rasul pernah bersabda an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'atan kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi, rawahu Muslim. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya, beliau mengatakan Rasulullah pernah bersabda, tidaklah ada seorang mayat ya yang disolatkan kaum muslimin yang jumlah mereka sampai 100, masing-masing memberikan syafaat untuknya, melainkan si mayat akan mendapatkan syafaat, rawahu Muslim. Ini ada keutamaan bagi yang disolati 100 orang. Dalam riwayat yang lain ya, riwayat yang lain dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridai keduanya, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan, tidaklah ada seorang muslim yang meninggal lalu ada 40 orang ya, ada 40 orang yang ikut andil dalam menyolatinya, yang mereka itu la yusyrikuna billahi syai'a, yang mereka semuanya tidak menyekutukan Allah, illa syafa'ahumullahu fi, melainkan Allah akan memberi syafaat untuknya. Ya, anggapan 40 ngelek wong 40 sing gelem nyolati iku yo angel. Ya, 40 yang mau nyolati iku lho yo angel. Makanya kalau bisa, kalau ada saudara kita yang meninggal, kabarkan tuh pada yang lain. Telah kita sebutkan hukumnya di awal dulu ya, awal-awal pembahasan ini. Datang tuh ikut andil nyolati. Makanya yang beruntung diantaranya kalau bisa minta untuk wafat, itu wafat di Madinah. Sing nyolati, oke, leres mboten? Ya,
Ketika dikuburkan di sana, yang mendoakan yo oke. Makanya kalau boleh, kalau minta wafat di sana, nggak kurang-kurang sih nyolati. Tapi di tempat kita, karena sekali kembali pada kesadaran, ya kembali pada kesadaran, kembali pada ilmu lagi. Karena kurangnya ilmu, karena ketidaktahuan, sehingga apa? Tidak ikut andil dalam menyolati jenazah. Padahal keutamaannya luar biasa. Loh iki lho Pak, keimanan kita diuji. Awak dhewe ku nek di iming-imingi pahala iku soalnya gak ketok melok-melok ngono lho Pak. Gak ketok melok-melok niku napa? Iki lho enggak ngono. Malah berpahala ora ketok. Coba ketok melok-melok, kita sampeyan teko diwehi beras 10 kilo, teko apa ora? Nyolati apa ora? Nyolati, Pak. Soalnya ketok melok-melok. Di sini loh fungsi iman. Makanya banyak dalam hadis, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Coba baca tuh banyak hadis demikian. Untuk menguji sejauh mana keimanan kita. Allah itu nggak akan mengingkari janjinya. Allah nggak akan mengingkari janji-janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ini pahala yang luar biasa nih, eman kalau nggak kita ambil. Dan ayo ikut menjadi bagian, sampaikan tuh keutamaan pada saudara-saudara kita. Aja minimal jangan, ayo ikut nyolati. Ya, ayo ikut nyolati, ayo ikut ngantarkan. Aja saudara-saudara kita saestu Pak, kalau masalah gini kadang ngenteni ning jopo Pak, banyak. Karena di desa itu Pak, sing ngenteni luwih akeh timbang sing nyolati. Takziah wong akeh iku sing nyolati kadang-kadang 20 ora enek Pak. Kecuali tokoh masyarakat, terus sing teko wong sembarang sak pirang-pirang iku lagi akeh. Nah tapi nek ngapunten, ya kadang awak dhewe iki ya ngapunten ya, masih memandang seseorang itu sebagian dari manusia, sebagian dari umat Islam. Padahal sesama muslim kadang nyolati males. Tapi nek tokoh masyarakat, tapi nek opo nek punya jabatan, kabeh teko milo nyolati. Kabeh pengen ketok. Ya itu kadang-kadang hal yang nggak tepat itu. Selama dia sesama muslim ikut nyolatilah. Apalagi saudara-saudara kita yang sudah ngaji, ayo kita tunjukkan kita ngaji punya ilmu ya. Implementasi dari ilmu itu ya amal gitu loh. Ibu bapak yang berbahagia, ini diantaranya keutamaan jenazah yang disolati berapa tadi? 40. Gelek wong 40 iki angel. Apa meneh 140 wae angel, apa meneh 100 enggak oke, apalagi di desa. Enggak tahu kalau di kota ya. Wallah alam kalau di kota. Kalau di desa ngelek wong 40 sampai 100 untuk mau nyolati itu sulit. Kebanyakan kalau di desa nyolati jenazah ya di rumah. Itu enggak kebek, Pak. Ya itu aja enggak kebek. Rumah kecil itu loh. Itu aja enggak kebek. Ya. Maka ayo ikut andil, sampaikan ilmu ini. Kemudian di antara adabnya. Nah, ini. Yang pertama haram mensolatkan jenazah orang non-Islam. Hatta dia saudara, hatta dia atasan kita, haram hukumnya. Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 84. Ya. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabrih innahum kafaru billahi wa rasuli wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri untuk mendoakan di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Nggak boleh, Mbak. Toleransi itu ada batasannya. Al-wala wal barok ini ada dalam agama kita. Nah ini bab yang kadang-kadang rotok rawan, bukan rawan ya, rotok jarang untuk mau kita kupas. Al-wala wal barok. Napa al-wala wal barok niku? Loyalitas dan apa? Apa?
berlepas diri. Jangan digebyah uyah. Ya, jangan digebyah uyah. Adanya agama ini itu untuk memberikan batasan-batasan. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sing halal wis jelas, sing haram ya wis jelas. Maka ini salah satu penyakit ya, dalam beragama adalah pakewuh. Kita harus tegas Pak dalam masalah agama. Lakum dinukum waliyadin. Apa lo jane iki? Tapi yo prakteknya angel Ustaz. Prakteknya angelane awak dhewe enggak punya ketegasan yo sampai emben yo bakal ngono wae. Ya, sama ketika kita sampaikan ya. Ini awak dewi diundang acara-acara yang nggak bener, acara-acara yang ada kemaksiatan, bahkan ada unsur kesyirikan, kita nggak jelas tegas nolak ya sampai ben jenengan diundang. Tapi ini jenengan sudah ngasih pembatas, sudah nggak akan diundang maneh. Ya saya itu Pak. Ngapunten saya repot ya ben diundang neh jenengan. Malah jenengan dirasani meneh, ngapunten, oh kok diundang mesti repot. Ya ngapunten kalau acara seperti saya nggak datang, udah selesai. Paling yang jenengan iku Islam model opo, Pak ini guru nodok selesai kan. Tapi kan jenengan nggak bingung balas jawab pertanyaan yang berulang-ulang gitu loh. Nggak ada masalah Pak, saya itu. Kulo gak tahu diundang. Ya, alhamdulillah malah nggak tahu diundang gitu loh. Ya termasuk acara-acara yang mengandung maksiat gitu loh. Ada jamaah ngomong, Ustaz aku diundang acara ngene ya opo? Dikon milu, enggak milu didendo bayaran dendone gak apa-apa. Mari bayar. Ya. Sampaikan kalau acara pengajian di masjid teko aku, tapi nek ngono ora teko. Akhirnya dibayar dendanya. Bayar denda selesai tapi. Ya. Yang ben yang akhirnya gak diundang wis pokoknya bayar ngerti. Nyaman kan tapi jenengan gak bingung golek alasan. Ya ora usah, jenengan harus gentle dalam urusan agama. Ya. Karena urusan akhirat tanggung jawab kita, Pak. Ya, ini urusan tanggung jawab kita semuanya dan termasuk masalah menyolatkan jenazah. Nggak boleh, apalagi subhanallah di sebagian tempat yang pernah kita singgung kemarin, ketika ada yang meninggal hatta orang kafir itu kumpul-kumpul dongakno. Wis kirim surat Al-Baqarah. Al-Baqarah mbok ya ora tau milu awak dhewe ya. Kirimnya sembarang subhanallah. Ya, inilah kembali pentingnya dakwah. Dakwah ini belum menyeluruh, Pak. Kami katakan dakwah ini belum menyeluruh. Jenengan beruntung ketika banyak tempat kajian. Wis. Jenengan beruntung ketika dekat rumah panjenengan banyak tempat kajian. Jenengan karek milih mau yang subuh, yang duha, yang asar ada asar, yang asar, yang maghrib, yang isya, gari milih. Nek Malang Selatan pucuk-pucuk kono ra ono sing dipilih. Lho saya ora ono sing dipilih, wis kurang piye jan. Saya itu pernah ngisi tempat kajian. Subhanallah. Itu zaman semono tembonge isek watu-watu sak menten-menten lho, Pak. Karek ngecek kowe beberapa kali ku mesti karek ngencengi baut iku. Kladak. Enggak ono, Mbak, saestu. Ya, enggak ada tempat-tempat kajian itu jarang sekali. Ning enek. Nah, nek jare wong kono, "Alah Ustaz ning kene gak ono kiai dadi yo iki kiai." Yo gak ono liyane soalé, Mbak. Saestu enggak ono liyane. Bukan karena mau tapi enggak ono liyane. Wis. Sampai pernah kita sampaikan, ada seorang ustadz nyampaikan di sebuah tempat yang memang nggak pernah ada kajian. Awang bab wanita haid nggak boleh berhubungan badan dengan suami nggak ngerti kok, Pak. Nggak paham. Loh, jenengan di kota kajian garik milih itu bersyukur. Syukurnya apa? Datangi. Ojo didik-didik gerimis wae balik badan.
Isek udan banyu dudu udan kerikil kok bingung jenengan. Kita bersyukur seperti itu, Pak. Syukurnya kita itu loh. Ya. Ketika pintu-pintu kemudahan Allah bukakan, tapi tidak kita manfaatkan, takutnya kita ini termasuk orang-orang yang kufur nikmat. Ya. Takutnya kita orang-orang yang kufur nikmat. Ya. Sekali lagi banyak. Jadi ilmu agama ini kalau kita katakan, oh nggak ada orang nggak ngerti Ustadz, sekarang banyak media, televisi, gadget, jadi nggak mungkin orang nggak tahu agama. Lalu Malang Selatan gelek sinyal lain melebu metu Senin Kemis. Di rumah saya itu baru ada sinyal konsisten itu baru 2 bulanan. Karena lagi ono tower dipasang ngarep omah. Sebelumnya nggak ada. Kalau sudah Indosat melebu nggak ono sinyal, senyap. Nek Telkomsel enek tapi di ruang tamu mlebu mburi yo entek. Akhirnya pasang wifi. Ya gorono tok. Lah bagaimana dengan pinggir segoro? Kemarin ada seorang jamaah, Ustaz, ada masjid enggak? Buat di mana? Pinggir pantai, Ustaz. Enggak ono masjid nih kono, Ustaz. Nah, iki PR meneh iki. Ngoduwe masjid enggak ono sing ngisi. Maksudnya enggak ono ustate ngono lho, Pak. Lah PR meneh to, ono masjid enggak ono ustate, enggak ono sing ngrumat yo gawe salat tapi gak kadang-kadang ya ora ono sing ngrumati gitu loh. Kemarin gitu nek ono masjid siji-siji Ustaz, yo nek siji-siji lak loro aku ngono. Tapi enggak ada bener, ini PR dakwah itu belum menyeluruh. Kok adu-adu Malang ae lo belum. Nek ono istilah Arab Badui, Malang iki yo ono Malang. Enggak. Malang pedalaman. Orang Baduy nggak pas lah. Nah saya itu ini. Jadi masalah seperti ini, masalah menyolati, nggak boleh menyolati jenazah non muslim. Kadang sebagian saudara kita nggak tahu hukum. Ya kadang saudara kita belum tahu hukum karena belum ada yang menjelaskan. Soalnya biasanya kadang ngaji nih yo ngaji sing model piye? Ya itulah tahu sendiri ya. Kami juga beberapa kali ngisi masjid baru, ada masjid kita diminta ngisi orang sepuh-sepuh gitu. Jadi kajian seperti ini kajian yang aneh, Pak. Soalnya nggak diawali dengan apa? Nggak ono lampu senteri, nggak ono panggungi gitu. Aduh repot iki wong aku ngono. Bismillah. Tapi ya itu pelan-pelan ya. Sekali lagi ini. Apa yang kita tahu sampaikan. Termasuk haramnya mensolatkan jenazah apa? Non muslim. Apapun itu. Kemudian di antara adabnya juga poin yang kedua memperbanyak jumlah orang yang menyolatkan jenazah. Sebagaimana tadi kita sebutkan man shalla alaihi mi'atun minal muslimin ghufira lahu. Barang siapa yang disolatkan oleh 100 orang kaum muslimin, niscaya dia akan diampuni. Ya, pun disebutkan di sini, ma min mayyitin tusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fi. Ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan intinya antara 100 dan berapa dari 40. Maka sampaikan kepada yang lain ketika ada saudara kita yang meninggal dunia. Kemudian ada beberapa tambahan tentang adab menyolatkan jenazah tentang posisi berdiri. Imam berdiri sejajar dengan kepala mayit jika jenazahnya apa? Nah, bila mayit wanita, imam berdiri di mana? Ini juga masih ada saudara kita yang nggak paham. Masih. Ya, kami pernah dijawil oleh salah satu ustadz sepuh, Ustaz. Iku piye imame kok ning kono? Ya mungkin gak ngerti jenazahe iku lanang apa wedok. Husnudzon Pak kita, Pak. Yang jenengan kandhanono, Ustaz. Iku jenazahe lanang apa wedok. Tapi karena faktor nggak tahu, ya. Jadi imam itu berdiri sejajar dengan kepala mayit laki-laki.
Dan bila mayit wanita, imam berdiri di bagian tengah, makmum berdiri di belakang. Ya. Disebutkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat jenazah seperti yang engkau lakukan, bertakbir 4 kali, berdiri di bagian kepala dan di bagian tengah wanita. Dan itu yang disampaikan oleh Anas bin Malik. Jadi ini posisi imam, adapun makmum di belakang. Kemudian tentang jumlah shaf, berapa jumlah shafnya? Berapa? Nggak ada aturan. Ya, memang sebagian ulama menganjurkan untuk membuat 3 shaf. Meskipun shaf pertama masih longgar. Dasarnya apa? Hadis Rasulullah, man shalla alaihi salasatu sufufin faqad aujaba. Barang siapa yang mensolatkan jenazah dengan membuat 3 shaf, maka wajib baginya mendapatkan ampunan. Tapi ya, para ulama khilaf mengenai derajat hadis ini. Ada khilaf di antaranya. Ya, termasuk Syekh Albani dalam Dhaif Al-Jami menyatakan hadis ini lemah. Sehingga apa? Mau 3 shaf atau berapa monggo. Yang penting sebenarnya di jumlah orangnya. Hadis yang pertama tadi kita sebutkan tentang keutamaan jenazah yang disolatkan berapa tadi? 40 atau 100. Poinnya sebenarnya di sini. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Jadi ibrah yang diperhatikan adalah banyaknya jumlah orang, bukan sekedar jumlah 3 shaf. Nah, sekali lagi untuk mengumpulkan itu, makanya tidak mengapa seorang menyampaikan berita kematian saudaranya kepada yang lain, karena belum tahu juga mungkin. Sampaikan. Kemudian tentang tempat sholat jenazah. Sholat jenazah itu menurut para ulama lebih utamanya dilakukan di luar masjid, sebagaimana umumnya yang dilakukan di zaman Nabi. Tetapi seandainya dilakukan di dalam masjid pun itu boleh. Ya, Abu Hurairah radhiyallahu an pernah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a Najashi fil yaumi alladhi mata fihi, kharaja ilal musalla fasaffa bihim wa qabbara arba'an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumumkan kematian An-Najashi di hari ia wafat. Kemudian beliau keluar ke lapangan lalu menyusun shaf untuk sholat, kemudian takbir 4 kali. Namun sekali lagi boleh seandainya dikerjakan di dalam masjid. Dalilnya apa? Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Wallahi ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Suhail ya bin Bayda wa akhihi fil masjid. Demi Allah, tidaklah Rasulullah menyolatkan jenazah Suhail dan saudaranya itu Sahal kecuali di masjid. Ini diantaranya. Jadi boleh seandainya nggak ada tempat yang proper untuk digunakan sholat, kemudian sholat di masjid. Ini diantaranya. Ya, jadi tempat sholat itu boleh. Kemudian ibu bapak yang berbahagia, adapun tata caranya fa insyaallah sebagian kita sudah paham semuanya. Niat tetap di dalam hati, mahalluha fil qalb, tempatnya itu di hati. Takbir pertama ta'awud Al-Fatihah. Kemudian takbir yang kedua membaca apa? Sholawat. Kemudian takbir ketiga doa untuk jenazah. Takbir yang keempat salam. Ya, salam. Kemudian diam sejenak atau boleh juga membaca doa, boleh. Seandainya langsung salam juga boleh. Di Mekah dan Madinah biasanya takbir keempat itu langsung salam. Ya, berhenti sejenak kemudian salam. Itu diantaranya. Dan sifat salamnya sebagaimana salam dalam sholat. Ya.
Tetapi salam dilakukan ke kanan dan ke kiri, tetapi yang rukun itu kemana? Kanan. Itu diantaranya. Makanya kadang yang kiri juga tidak ini jenengan harus paham ya, agar kita ngerti ya, agar kita paham ilmunya, tidak kemudian nanti menyalahkan. Karena sebagian saudara kita yang nggak paham ilmunya, kadang-kadang ya ngapunten, salam kok gur pisan, takbir keempat ora ono donga. Nah itu dia bisa ya. Ibu bapak yang berbahagia, kemudian juga sedikit kita ingatkan, kita sampaikan, boleh menyolati jenazah di waktu-waktu yang mungkin waktu itu terlarang dalam sholat, seperti ba'da apa? Asar atau ba'da subuh. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh bin Baz ya. Syekh bin Baz pernah mengatakan bahwa di dalam fatwa beliau ya, di dalam fatwa beliau kata beliau, fala syakka annahu yajuzu ada'u sholatil janazah ba'da sholatil asri li'annaha min dzawatil asbab. Tidak diragukan lagi akan kebolehan mengerjakan sholat jenazah setelah sholat asar, karena sholat jenazah adalah sholat yang ada sebab. Ini kata Syekh bin Baz, boleh karena ada apa tadi? Sebab. Tetapi para ulama juga mengingatkan, seandainya waktu asar kok meh entek terus ati maghrib entenono maghrib dilut, meh entek mau masuk waktu maghrib entenono dilut kemudian maghrib, itu diantaranya ya. Kemudian juga mengingatkan tentang beberapa waktu lalu yang sempat rame, iku sholat ning kuburan. Sholat apa ini? Sholat jenazah di kuburan boleh nggak? Kita lihat hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna aswada rajulan aw imra'atan kana yakunu fil masjid yaqumul masjid famata walam ya'lamu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimautihi. Disebutkan bahwa ada seorang laki-laki atau wanita, dalam riwayat itu seorang wanita. Hadis ini juga masya Allah ibrohnya, kandungannya luar biasa, yang nanti akan membahas juga tentang hukum seorang wanita berdiam diri di masjid ya. Karena dalam hadis ini disebutkan anna aswada rajulin aw imra'ah, bahwasanya seorang laki-laki atau wanita yang berkulit hitam itu. Para ulama kemudian membahas hadis ini panjang lebar, termasuk dalam hukum fikihnya tentang hukum wanita berdiam diri di masjid, boleh atau tidak. Bagaimana yang namanya wanita berdiam diri di masjid, yang namanya jadi marbot tinggalin di masjid, kan mesti ada waktu untuk masa haid. Itu dibahas panjang lebar oleh para ulama. Tapi kita nggak bahas masalah itu. Disebutkan di sini, kemudian dia meninggal dunia dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui tentang kematiannya. Fadzakarahu dzata yaumin faqala ma fa'ala dzalikal insan. Suatu hari beliau teringat tentang orang tersebut, maka beliau bersabda, apa yang telah terjadi dengan orang itu? Nondi gitu loh. Qalu mata ya Rasulullah. Ya. Qala afala adzantumuni. Mereka menjawab, dia telah meninggal ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, mengapa kalian tidak memberitahu aku? Faqalu innahu kana kadza wa kadza. Berceritalah ini dan itu ya. Qala fadulluni ala qabri, tunjukkan kepadaku makamnya. Fa ata qabrahu fa shalla alaihi, maka Nabi mendatangi makam orang tersebut kemudian menyolatinya. Nabi mendatangi kuburan orang tersebut dan Nabi apa tadi? Menyolatinya. Artinya sholatnya di mana ini? Kuburan. Maka dari sini jumhur ulama membolehkan, ya, jumhur membolehkan perkara ini. Meskipun mazhab Maliki memperinci, ya, memperinci. Jadi nanti kalau ada yang enggak ada sebagian saudara kita enggak setuju ya, karena dia mengambil pendapat ini.
Mazhab Maliki memperinci bahwasannya ya, hal itu terlarang bagi jenazah yang sebelumnya sudah dilakukan sholat jenazah. Nek wis disolati nggak perlu kemudian ikut menyulatkan di mana? Kuburan. Tapi ya, apabila sebelum dimakamkan belum disolatkan, boleh itu dilakukan sholat di mana? Kuburan. Jadi mazhab Maliki memperinci dibagi dua tadi. Kalau sudah disolati nggak perlu lagi nyolatkan di kuburan. Tapi kalau belum, tidak mengapa disolatkan atau menyolati di sisi kuburannya. Wallahu taala a'lam. Yang pasti jumhur mengatakan boleh akan masalah ini. Adapun mazhab Maliki memperinci menjadi dua poin tersebut. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita bahas di kesempatan hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan tambahan ilmu buat kita semuanya terkait masalah ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah